Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Rana. Di sini aku ingin membahas mengenai self esteem dan bagaimana kita bisa mengembangkan self esteem itu dengan sehat. Pernah nggak sih kamu nggak merasa cukup dengan diri kamu sendiri? Kamu merasa apapun yang kamu lakukan itu nggak cukup. Tenang aja, kamu nggak sendirian karena aku juga pernah ngerasa gitu. Dan kita bisa merubah pola pikir kita secara perlahan-lahan. Dulu aku sering banget ngerasa insecure. Aku nggak bisa menerima diri aku sendiri. Aku sering membandingkan diri aku sendiri dengan orang lain. Aku nggak berani untuk mengutarakan pendapat. Aku nggak berani untuk berbicara. Aku merasa rendah diri. Dan aku tuh lebih banyak diem dan lebih banyak mengobservasi daripada berbicara itu sendiri. Kenapa? Karena aku udah ngerasa insecure duluan. Nah, dari situ aku juga mulai sadar kalau bagaimana aku berperilaku ini tuh sebenarnya dipengaruhi oleh bagaimana cara aku memandang diri aku sendiri. Nah, cara kita memandang diri kita sendiri itu disebut dengan self-esteem atau harga diri. Self-esteem itu bukan berarti bagaimana kita menyombongkan diri kita sendiri, tapi self-esteem itu tentang bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri, entah itu kelebihan maupun kekurangan diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa merasa berharga, dan bagaimana kita bisa menilai tentang diri kita sendiri itu orangnya seperti apa. Dan apabila self-esteem kita itu rendah, otomatis kita akan merasa insecure. Kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak berani untuk mencoba, kita takut untuk ditolak, kita nggak berani untuk berpendapat maupun berperilaku seperti orang-orang yang memang udah percaya diri karena kita udah takut duluan. Dan kita itu malah jadi selalu butuh validasi dari orang lain. Padahal validasi itu sejatinya hanya datang dari diri kita sendiri, bukan dari penilaian ataupun omongan dari orang lain. Lalu gimana sih cara kita bisa membangun self-esteem yang sehat? Pertama, kita itu sebaiknya berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain baik di dunia nyata maupun dari media sosial. Apalagi kebanyakan diri kita itu sering membandingkan diri kita dengan versi terbaik orang-orang di media sosial. Karena orang-orang di media sosial ini jelas-jelas mereka ini pasti ingin menunjukkan versi terbaik mereka. Jadi mereka pasti menunjukkan hal-hal baik saja dan mereka tuh nggak menunjukkan gimana sih mereka bisa mencapai titik tersebut. Jadi sebaiknya kita berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain karena garis start kita dengan orang lain itu beda. Dan apa yang kita alami dengan orang lain itu juga berbeda. Daripada kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, sebaiknya kita bisa terinspirasi dari orang lain, gimana mereka bisa seperti itu. Sebaiknya kita terinspirasi daripada kita malah merasa rendah diri ataupun membandingkan kita dengan orang lain. Lalu, yang kedua adalah kita seharusnya menghargai usaha kita selama ini daripada hanya melihat hasilnya. Karena terkadang meskipun kita berusaha, kadang hasilnya baik, kadang hasilnya juga buruk. Tapi sebaiknya kita tuh nggak menilai diri kita dari hasil tersebut, tapi bagaimana kita selama ini tuh udah berusaha untuk mencapai titik tersebut. Entah itu nanti hasilnya baik atau buruk, tapi setidaknya kita udah berusaha. Karena dengan kita berusaha, atau dengan kata lain kita itu juga berproses di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang memang menghargai kamu ataupun mensupport kamu. Kalaupun kamu belum menemukan lingkungan yang seperti itu, setidaknya kamu bisa menjadi orang pertama yang bisa menerima diri kamu sendiri tanpa syarat. Kemudian yang keempat adalah kita bisa melatih mindfulness dan regulasi emosi, yaitu kita bisa menarik nafas, kemudian kita bisa menyadari perasaan kita saat itu, dan juga jangan sampai kita dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif ataupun overthinking. Dan kamu itu berharga bukan dari apa yang kamu capai dan bukan dari pujian orang lain, tapi kamu itu berharga karena kamu itu ada, dan karena kamu udah berusaha, dan kamu itu mau untuk bertumbuh. Jadi jangan menunggu sempurna untuk merasa cukup, tapi bisa mulai dari sekarang kamu bisa merasa cukup dengan diri kamu sendiri. Karena kamu adalah pemeran utama dalam hidup kamu, jadi sebaiknya kamu juga bisa menerima diri kamu sendiri, bagaimana kamu memandang dunia ini, bagaimana kamu menjalani hari-hari kamu, dan apakah kamu akan terus-menerus seperti ini, seperti merasa rendah diri ataupun tidak berani mencoba ataupun semacamnya. Apakah kamu tidak ingin mencoba untuk berubah? Dan perubahan itu bisa dimulai dari
bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri, entah itu dalam kelebihan maupun kekurangan. Kalau misalkan kita sudah bisa menerima diri sendiri dan mulai bisa mencintai diri kita sendiri, dengan itu kita bisa jadi lebih mudah untuk menentukan target-target, kemudian kita juga memiliki goals yang ingin dicapai, kemudian kita juga memiliki keberanian untuk mencoba, karena kita ingin menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Kalau video ini membantu, bisa kamu bagikan ke teman-teman yang mungkin ngerasa insecure, dan kamu bisa ceritakan di kolom komentar kapan sih terakhir kali kamu ngerasa kalau kamu itu nggak bisa menerima diri kamu sendiri. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.